diantisipasi itu ada Hildanya yang nanti Art of Wildness-nya itu akan lock hero-hero core milik Bigetron Bravo. Iya, tapi ini bakal menjadi early yang cukup keras karena dari Bigetron Bravo mereka juga punya Jawhead. Yes. Yang mungkin bakal 1v1 sama Hilda Hilda ya. sama Hilda. Iya, Jadi kalau makanya. Hildanya mau coba-coba buat masuk ke dalam bush nih. Dia coba buat ngintip ya. Biasanya dilempar keluar lagi dia. Betul. Gak jadi Oh, masuk yes. ke dalam ya, ke eject. Oke, Dan- dan langsung saja kita masuk ke dalam game. Yang kedua dari MDL season yang ketiga. Iya, Yep. kita akan melihat seperti apakah karena bisa dibilang dari draft pick kedua tim mereka punya early game yang bisa dipegang juga dan bahkan sampai ke arah late game pun masih punya jaminan masing-masing. Masih mereka punya Wanwan, mereka punya Sunsin dari kedua tim kali ini. Iya, di situ kalau kita lihat di area key lane sudah diisi oleh Yuzong dan berlawanan Pakuito di area mid lane-nya sendiri. Deta dengan menggunakan Jawhead-nya mencoba untuk mengharas permainan dari Moka yang coba mengamankan purple buff di situ, namun nggak ada inisiasi dari Deta. Dia nggak mau mengambil resiko juga ya kayak untuk ngacak Purple buff Yuzong ya? Sin. Yes. Betul, dan sedangkan sisi lain Hildanya masih coba untuk mengganggu juga pergerakan di area mid, di area bawah dan juga atasnya. Untuk side lane-nya agak sedikit ini ya, bisa dibilang cukup rusuh juga. Tapi di sisi lain masih bisa tektokan, masih bisa bertukar serangan saja. Sedangkan dari Barbosa coba untuk nge-zoning terus menerus. Kali ini pergerakan dari teman-teman Bigetron dan bakal coba untuk pukul mundur karena ini yang tadi aku bilang, Jawhead-nya sama Hildanya mereka yang bakalan 1v1 duluan ya Kawawa. Iya, udah kayak ini ya, rodeo tadi di sana, muter-muter aja, naik turun, coba buat cari posisi yang bagus juga. Namun kalau kita lihat di bagian bottom lane itu yang paling penting sih, di mana posisi dari Wanwan yang tadi berhasil untuk memulangkan, membuat Chow-nya nge-recall. Itu buying time lagi dan itu membuat Wanwan-nya kayak unggul XP tipis dibandingkan dengan Chow. Iya, makanya aku bilang ini udah makanan yang enak banget buat Wen sendiri karena Chow mau nggak mau ini harus bagus banget nih. nyamperin ya ke arah teman-teman, ke arah Simba sendiri. Permainan di menit ke pertama masih terlihat cukup pasif, belum ada early fight yang signifikan dari kedua timnya kalau kita lihat di sini. Yes, belum ada first blood juga. Masih cukup bersabar sepertinya dari kedua timnya Cici. Yes, benar banget, mereka benar-benar memperhatikan banget untuk di early fight-nya, nggak mau buat kesalahan. Turtle pertama juga udah keluar. Iya, apakah bakal coba dikontes? Kayaknya bakal coba dibuka. Ryok udah punya Black Dragon Form mengarah ke arah seorang Deta. Detanya udah flicker. Gak bakalan ada flicker lagi selama 120 detik ke depan. Dan kalau kita lihat di sini dari Horizo dan juga Gamora bakal coba untuk teamfight kah? Enggak, ada Brand Overrun udah mulai dibuka. Masih ada retribution dari seorang Bruno. Masih bisa diamankan tapi first blood-nya jatuh juga ke arah teman-teman dari Red Bull Rebellion meskipun mereka harus kehilangan turtle-nya. Iya, Turtle yang pertama langsung dibalaskan begitu saja oleh seorang Sinyo yang menggunakan kagurannya. Flame shot Oh, langsung yes. ke arah seorang Barbosa kali 1 untuk 1 call. Yes, dan sementara kalau kita lihat tadi ada fight yang terjadi di area dari Turtle Pit di bottom lane itu duelnya lagi seru banget juga. Chow ngelawan dari Wen dan membiarkan kayak Wen yang mendapatkan crossbow of tank sekarang, dan lihat. Sekali lagi bantuan selalu dikirimkan ke bottom lane untuk menyelamatkan Wanwan agar dia bisa cepat jadi. Ini Satu corrosion, satu demon hunter sword sudah akan menyelamatkan Wanwan. kayak bisa dibilang dari victim kemarin juga udah sempat prinsip pokoknya Wan-Wannya yang benar-benar harus di cover ya. Betul, Tapi di betul. sisi lain Red Bull langsung mempanis ke arah seorang Jawhead di sini. 4 member dari Red Bull Rebellion langsung menumbangkan Jawhead di area river. Yes. Dan itu bagus banget tuh karena Wanwan sekarang lagi di zona, dia tidak berani untuk lebih jauh lagi nyebrang ngelewatin sungai. Karena sudah ada Lunox tadi kita lihat, sudah ada Hilda juga yang coba buat nge-backup. Iya. Jadi aman banget, Chow-nya juga sudah berani untuk melakukan potongan proxy minion. Mau kemana Wanwan yang sekarang? Udah gak bisa farming. Iya, benar-benar di zoning sama seorang Lunox juga kali ini. Dan Lee masih terlihat di area busnya, sedangkan di area atas cukup ramai juga. Masih ada Black Dragon Form yang bakal coba di pop up kali ini. Barbosa udah mulai datang dengan power all Milters-nya. Dan bahkan Gamora harus dipukul mundur kali ini. Torizo juga gak mau terlalu bermain gegabah. Sakit banget. Oh my god, dari seorang Pakuito-nya. Yes, backup yang cukup baik dari Gamora ketika melihat Pakuito di-hit oleh salah satu hero-nya, langsung volleyball-nya mau menghilangkan salah satu hero yaitu Barbosa milik dari Red Bull Rebellion. Iya, heavy left punch-nya dari seorang Pakuito di sini benar-benar memberikan damage yang luar biasa. Dan bahkan di turret di area bawahnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Red Bull setelah ada zoning yang dilakukan ke area Wen. Iya, bener banget. Di sini Wen benar-benar di pressure banget karena memang Wen seperti yang udah di notice dia akan sedikit gila kalau tidak diberikan ketekanan, dan ini untuk Turtle yang keduanya. Kedua timnya sudah mencoba untuk mengamankan Bigetron.
akan melakukan tapi belum ada kontes dari kedua tim. Ya, udah mulai dibuka aja sama Mhm. Barbosa. Kali ini bakal coba ngecek boost terlebih dahulu. Simba yang cukup free di area belakang. Turtle masih diselamatkan oleh teman-teman dari Bigetron. Bravo. Dan bahkan mukanya yang kita lihat tadi cukup free untuk ngejungle. Untuk ngedapetin farmingan. Dia harus di pick off pertama kali. Yes, di sini kalau kita lihat dengan sangat bebas mempanis salah satu hero melakukan inisiasi ke salah satu turret di area top lane tanpa adanya gangguan karena kalau kita lihat itu benar-benar free banget nggak ada backup hero dari Bigetron Bravo sendiri. Paku Iya. itu sih masih on my way. Iya, dan Yap. bahkan mereka hanya pengen objektif turret aja sih pokoknya. Lebih lagi yang kita tahu adalah lane yang diprotek ini adalah lane-nya Wen. Yang kita tahu kalau misalnya dari lane Wen sendiri turretnya udah nggak ada, ini dia bakal lebih enak lagi untuk rotasi untuk ngedapetin jungle-jungle dari teman-teman Red Bull Rebellion. Yes, di sini permainan kembali pasif. Satu turret, dua turret bahkan dari Red Bull Rebellion dari top lane juga bottom lane sudah hilang. Di sisi lain di area mid lane-nya sudah ada perangan satu hero dari Bigetron Bravo sudah hilang. Yes. Ejector. Ini aku dan kita lihat juga ada Deta dengan Sable Force yang mulai maju ke area depan mencoba untuk membackup teman-teman dari Bigetron Bravo. Tapi di sisi lain teman-teman dari Red Bull Rebellion mereka nggak mau terlalu maksain keadaan karena Sorizo di sini masih cukup menyeramkan. Yes. Dengan dash-nya, dengan jab-nya, bakal memukul mundur teman-teman dari Red Bull Rebellion. Kok Wawa, ini kayaknya kalau dilihat dari situasinya ya, mereka memang masih jual beli serangan. Yes. Tapi Bigetron terlihat sedikit memberikan pressure ke arah teman-teman Red Bull Rebellion. Masih 50-50 sih sebenarnya kalau aku bilang 50-50 ya. ya. Ini bakal bergantung banget kayak ini. Wen-Wen-nya sadar banget ketika cowoknya juga sudah mulai bertukar posisi, dia bakal ngejar cowoknya. Dia bakal tukar. Ada cowoknya di mana? Cowoknya lagi farming di top lane. Oke. Aku akan ke sana juga, aku akan coba buat dapetin gold dari cowok yang sudah kena pressure dari awal. Karena memang sekarang yang sudah melakukan roaming adalah Pakuito. Pakuitonya udah sakit juga, bisa tadi trading blow berulang kali dan masih bisa survive. Yes, dan Simba sendiri sebagai Wen yang dia cukup pede banget, dia punya Needle in Flower juga. Yang kalau misalnya dia ditendang sama Cho di The Way of Dragon, dia Yeah. masih punya satu skill escape atau satu skill yang immune ke sisi yang dimiliki sama seorang Cho. Ini semuanya lagi mau cari Wan-Wan. Tapi lihat, terbuka space buat yang lain. Bruno yang sekarang bisa mendapatkan space untuk melakukan permainan goal. Iya. Nah ini dari Red Bull mereka coba untuk ngeharas ke arah Orange Buff ya. Bener banget dan di situ kalau kita lihat turtle-nya kembali diamankan oleh tim dari Bigetron Bravo. Turtle yang ketiga bahkan, wow. Mereka ini terlalu fokus ke arah one-man-nya tanpa memperhatikan kalau Bigetron Bravo sendiri memiliki satu core lagi yaitu Bruno yang nantinya di Betul. area late game itu pasti akan memiliki damage yang sakit banget. Iya, jadi bisa dibilang distraction-nya dari teman-teman Bigetron ini cukup banyak sih. Mereka fokus harus tumbangin Wen, tapi di sisi lain, seperti yang kau bilang tadi, Gamoranya jadi free untuk dapetin objektif turtle. Dan meskipun dari Bigetron sendiri mereka ngamanin turtle-nya sampai 3 kali, tapi dari Red Bull mereka masih bisa untuk nge-secure ke arah ini sih, networknya masih bisa diimbangi sih Kawawa. Yes, masih sama-sama berimbang juga. Tapi ingat dengan adanya dua damage dealer besar datang dari Marksman juga, itu bahaya banget sih buat RBR. Karena RBR mereka cuma punya Isanshin. Yes. Jadi mereka sangat berharap untuk Isanshin pastinya. Plus mungkin second damager mereka adalah Lunox. Dan juga nanti ada si siapa? Seorang Kagura ya, dan dari seorang ini, Ryuk mungkin, Ryuk, iya, dari ada Yuzong ya. Ryuk juga, ada Yuzong. Barbosa di situ udah di ejector dan harus hilang dari Land of Dawn. Di sisi lain Ryuk itu benar-benar sakit banget sampai sedikit HP-nya tersisa dan harus meregenerasi ulang HP-nya dengan recall. Iya, tapi kalau kita lihat dari Moka sendiri, dia belum dapat item apa-apa, cuma Raptor Market aja sih. Mungkin dari farmingannya agak sedikit terlambat untuk seorang Moka sendiri. Turret mininya dibiarkan untuk melakukan inisiasi ke arah turret di area top lane. Langsung Di The area Wave top of lane. Dragon bakal dibuka ke arah ke seorang Gamora, tapi kali ini untuk turretnya bakal menjadi objektif yang paling diutamakan oleh teman-teman dari Bigetron Bravo. Wow, ini benar-benar Red Bull Rebellion pressure ya, dimana banyak banget turret yang udah hilang dari Bigetron Bravo. Tersisa inner bitter turret penjaga base pertama di area top lane. Dan ini akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk tim dari Red Bull Rebellion. Dan ini adalah turtle keempat. Bigetron Bravo akan mengamankan, yes. Yes, dan kalau kita bilang juga sebenarnya ini menjadi apa ya, sedikit kerugian yang ditabung makin lama makin banyak ya Kawawa ya. Snowball ya lama-lama. Iya ya. benar, untuk tim Red Bull Rebellion jadi agak sedikit disayangkan karena mereka udah mulai dikontrol juga dari sisi landingnya.
dari area atas, bawah dan juga mid ini memang agak sedikit apa ya, di-pressure banget sama teman-teman Bigetron. Kayak justru malah Red Bull Rebellion kelihatan disetir sama Bigetron makin Benar, lama. karena Bigetronnya mereka bisa split enak, Mm-mm. mereka punya Paquito, mereka masih punya Wan juga yang jalan, Bruno-nya masih tetap kumpulin goldnya, belum lagi dengan adanya Johan yang buka di bagian semak-semak, jadi at least semuanya sudah cukup aman. Mhm. Mereka tinggal keep, mereka tinggal mempertahankan pressure mereka, momentum mereka sekarang. Dan juga bahkan kalau mereka bisa culik ya, Lisan sini kalau sampai keculik satu kali nanti bakal menjadi momen fatal banget untuk RBR. Iya, nggak bakal memiliki cukup damage juga dari teman-teman Buset, Red Bull Rebellion dan balik. kali ini bakal coba dibalikin keadaannya sama seorang Zorizo. Dipukul mundur Rodney-nya di area bawah kali ini. Bakal dikejar kah? Enggak ternyata karena masih ada backup juga dari Lei dan juga Barbosa. Barbosanya jadi mungkin agak sedikit bingung kali ya ketika dia mau coba untuk open vision, dia bakal coba untuk dikontes sama seorang Jawhead dan bahkan Wen-Wen-nya kali ini yang awalnya diincar habis-habisan sama Red Bull. Red Bull kayaknya udah mulai melepas fokusnya ke arah Wen-Wen nih. Karena dari tadi fokusnya dia terlalu ke arah Wen tanpa memperhatikan di Bruno-nya. Jadi mereka harus membagi fokusnya ke dua marksman milik dari Bigetron Bravo. Iya, tapi Sunsin udah punya Blade of Despair, bakal mengarah ke arah Endless Battle. Kali ini true damage-nya bakal coba dicari oleh seorang Sunsin. Dan Bruno-nya udah punya Berserker Fury, satu item yang Yes. bener-bener bisa makin kuat lagi pasifnya nih ya Kowawa. Betul, dan juga nanti dia bakal mengarah ke Endless Battle juga ya. Mhm. Bakal punya true damage jadi Wah. 11-12 lah. Dengan si Sunshin-nya ini bergantung dari Wan-Wan-nya yang sudah jadi item semuanya. Tapi Barbosa belum ada item defensif juga kalau kita bandingkan sama Jawhead-nya. Jawhead-nya udah punya Athena Shield nih kok. Jadi, itu lihat tuh Wan-Wan-nya udah nunggu di semak-semak. Udah siap banget kayaknya ya. Lagi ambil hijau dulu, lagi ambil monster. Ambil monster dan juga setup sekarang. Ini dia momen yang akan menentukan untuk RBR Red Bull. Iya. Apakah mereka akan bisa untuk mengkontes area sini. Karena ya Barbosa dengan level 9 loh, 10 lah, baru hit 10 sekarang. Cukup tertinggal sih kalau Iya, dibilang. dan dia juga baru nyelesain Oracle-nya. Ya. Kalau kita lihat ini masih menjadi momen yang cukup krusial ya untuk tim Red Bull Rebellion dan Bigetron Bravo. Mereka cukup pede dengan adanya dua marksman yang mereka punya. Mereka punya Gamora, mereka punya Simba. Kalau salah satu tumbang, Jadi satu. mereka masih punya cadangan. Benar, benar. Dan juga kayak mereka udah out level, mereka sudah out level si Red Bull, jadi mereka enak banget, mereka tinggal nge-zone semuanya. Tapi ini momentum yang bagus banget dilakukan oleh Rodney adalah dia memotong minion di bagian bawah, Iya, biar nggak terlalu kedorong jauh. yang mereka bisa lakukan sekarang kayak mau nggak mau coba kasih distraction untuk ngelakuin split push ya Cindy ya. Iya, benar banget. Di sini mereka untuk Lihat bawahnya, rame banget 3 lawan 1. sorry di situ sudah mulai mendapatkan tekanan dari ketiga hero karena memang timnya ini dijadikan kesempatan untuk mengamankan Lord yang Yes. pertama dari tim Bigetron Bravo. Tapi bakal Sedikit coba lagi dikontes dan langsung masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Bigetron Bravo. Masih punya retribution juga dari seorang Gamora, tapi di sini Gamora yang harus tumbang. Masih ada Ryuk dan juga Rodney yang mencoba untuk mengejar ke arah 3 member dari teman-teman Bigetron, tapi sepertinya mereka hanya berfokus terhadap objektif terlebih dahulu di area mid-nya. Iya, nggak mau buang-buang waktu. Dua hero dari Bigetron Bravo sudah ditumbangkan, langsung melakukan inisiasi ke arah turret di area mid lane. Lord akan berjalan ke area top milik Red Bull Rebellion karena memang tersisa satu innerbitter turret di area Atasnya ya. Tapi sedangkan di sisi lain masih ada dua Wave Dragon dari seorang Rodney mengarah ke arah seorang Simba. Kali ini masih ada crossbow tank juga mengarah ke arah seorang Rodney, tapi Rodney-nya masih punya shield tambahan. Flicker mundur ke arah belakang, tapi dari seorang Simba nggak mau melepaskan Rodney begitu saja. Lordnya masih coba untuk ditahan, tapi di sisi lain Ryuknya udah mulai datang dengan ada Dragon Tail dan juga Black Dragon Form. Langsung execute ke arah seorang Simba kali ini, tapi di sisi lain Sinyo masih mau coba 1v1 dengan Ryuk, tapi ternyata payungnya Sinyo masih lebih sakit. Oh wow, sepertinya dari Red Bull Rebellion mereka kehilangan momentum untuk nge-take down Lordnya nih. Yes, dan ini juga mereka tinggal mengiringi sebenarnya untuk Lordnya, untuk dikawal masuk ke Yes. dalam split push juga bahkan masih bisa karena ini masih tergolong ya Lord yang sudah besar sebenarnya. Iya. Dan Dan super minion di situ belum terlihat juga sih, udah mulai masuk ke area base milik Red Bull Rebellion di mana satu turret di area top banget. sudah sakit. Ejector mengarah ke arah Kagura di situ harus tumbang Lei-nya ya, ternyata langsung hilang begitu saja Cipi. Meskipun mereka bisa numbangin Lordnya tadi di area atas, tapi Cipi mereka kehilangan turret base-nya juga. Ini menjadi sebuah perisai Sakit tersendiri banget. bagi tim Red Bull Rebellion karena dia harus menahan minion-minion yang masuk
akan masuk ke area base milik Red Bull Rebellion. Ini sih sebenarnya momentumnya dari Sun Sin aja sih, nggak boleh ke pick off sih. Yang Kawawa tadi udah mention juga. Mhm. Iya, Kalau Sun Sinnya tumbang, udah udah nggak kelar. akan, iya nggak akan ada damage dari tim Red Bull Rebellion. Yuzongnya yang kali ini mungkin menjadi apa ya? Bisa dibilang kayak samsak di area depannya juga sih. Dengan 10.000 network yang dipegang sama Moka, ini harusnya dia bisa menandingi damage dari seorang Gamora. Tapi kita tahu sendiri Gamora dengan pasifnya, kritikalnya, kalau Gamoranya nggak ke take down aja positioningnya bagus, itu sulit banget sih. Jadi PR dari Red Bull ini cukup banyak. Mereka harus bisa pisahin seorang Simba dan juga Gamora daripada teman-teman yang lainnya. Karena Iya. bisa dibilang meskipun nih let's say mereka pisahin tim fightnya antara Simba dan juga Gamora, mereka masih punya Sinyo sebenarnya. Yang ketika mereka mau coba dipisahin tim fightnya bisa ditarik balik dengan ini overturn dari Yes. seorang Kagura. Jadi damager ya. Dan kalau damager ini gede-gede banget semuanya datang dari Bigetron Bravo. Betul, tapi di sisi lain di Chorizo. daerah atas, oh udah mulai langsung flicker mundur dari seorang Chorizo, tapi bakal coba dikejar sama Rodney. Oh, dan bahkan masih bisa ditumbangkan oleh seorang Rodney. 2 versus 1. Yes, di situ Jet Kundo-nya digunakan dengan sangat baik oleh seorang Rodney, menumbangkan salah satu hero dari Bigetron Bravo. Di sini mereka benar-benar tinggal tunggu momen di mana kedua tim membuat kesalahan dan momen itu akan digunakan untuk membalikan atau memberikan pressure ke tim yang lainnya kayak. Iya, tapi di sisi lain Mhm. memang sih ini Bigetron udah terlalu free banget sih untuk core-core-nya. Yap. Timbanya juga udah punya Wind Talker, Gamora pun juga tadi udah punya Wind Talker, udah punya Endless Battle. Ini item, sakit banget sih dari seorang banget, Moka. langsung kabur dia. Apa Langsung tuh? mundur ya. Apa tuh sakit? Sakit bun, dan Barbosa kali ini udah ngebuka vision terlebih dahulu. Buat teman-teman dari Red Bull, dari Lei sendiri juga. Ini kayak dari Red Bull mungkin setupnya kali ya kok ya. Kayak mereka memang susah sih untuk melakukan setup karena yang bisa nabrakan cuma si Ryuknya Iya, dengan naganya dia dengan Black Dragon Form ya memang ada Hilda. Cuman Hilda itu kelihatan. Kalau Black Dragon Form kan memang nggak bisa kelihatan. iya tidak. Nah, itu sisi plusnya dan harus dimaksimalkan sama Red Bull. Benar Kalau Ryuknya bisa mungkin dapetin si Gamora ya. banget. Mhm. Gamora dengan Bruno itu enak banget. Iya, Itu enak atau banget. Itu mungkin satu. dari teman-teman Red Bull mereka nunggu satu, mungkin ada yang offside, keculik satu persatu dari teman-teman Bigetron. Betul. Tapi gimana mau culik kalau damage saya udah gede banget. Iya, makanya tapi bakal coba dikejar kali Lei-nya udah nggak punya flicker dan bahkan dia dari Barbosa. Deta langsung ejector aja ke arah seorang Barbosa. Dan Simbanya di sisi lain masih Nggak menjadi bisa. mimpi buruk nih sepertinya buat teman-teman dari Red Bull Rebellion. Yes. Mhm. Mereka harus nunggu. Black Dragon Form itu harus pas banget momennya. Mm-mm. Kalau Black Dragon Form dia langsung turun ke Dragon Form humannya di tengah-tengah. Mungkin bisa ngangkatin si Barbosa dengan Di knock Bruno-nya. up ya. Yes, di knock up ke atas, ada Simba juga bisa kena, itu enak banget. Mereka bisa menang, tapi kalau mereka masih mengandalkan hanya dengan satu atau dua hero kayak Hilda, mungkin dengan Lunox tadi, susah banget untuk bisa naik ke atas. Oke, di sini ejector sudah dikeluarkan oleh Deta. Tapi Barbosa masih bisa selamat. Lord yang kedua di sini udah mulai diharap juga oleh tim dari Bigetron Bravo. Setengah tersisa, apakah akan terjadi kontes kedua tim di situ kalau kita lihat. League Dragon Form dikeluarkan, Gamoranya harus hilang. Well played banget dari Gamora di situ. Ini dia. Dan The Way of Sinyo, Dragon. ya kali ini bakal coba untuk Yes. ditumbangkan terlebih dahulu. Kali ini bakal tim fightnya bakal coba dipaksa Double oleh kill. teman-teman dari Red Bull Rebellion. Dan bahkan Deta pun harus Triple tumbang kill. begitu saja. Wow. Triple kill kali ini berhasil diamankan oleh teman-teman dari Red Bull Rebellion. Dan ini bakal menjadi opening yang baik, menjadi kunci momentum di mana Red Bull Rebellion mulai ngebalikin keadaannya untuk Lord yang keduanya. Cukup free juga bisa diamankan oleh teman-teman Red Bull. Ya itu yang tadi memang dibutuhkan banget. Kalian bisa lihat ya, Ryuknya ada di tengah-tengah pas Black Dragon Form, Betul. udah ngangkat juga si Di knock up di dengan knock Furious up, ya, Dive. Gamoranya kena dive. Nih, lihat nih. Mereka fightnya di tempat yang kecil banget, di tengah sini langsung jadi Dragon Human Form, Enak udah banget kena buat Dragon Ryuk ya. Tail, iya. Iya, dan mukanya juga lihat free banget, ngasih damage di area belakang Simba apalagi bakal ditumbang. Nah makanya ini aku bilang, tim fightnya ketika dipecah dan langsung tumbang core dari teman-teman Brigatron, ini Red Bull gampang banget sebenarnya untuk kedapetin momentum mereka. Kalau aku bilang tadi ya, Bigetron mereka terlalu ngumpul di sana. Yes. Ya, Terus tiga- ngumpulnya di jungle lagi. di sana lagi kecil banget kan. Heeh, Disabet sama Dragon Tail sekali, aduh. Hilang semuanya. betul, apalagi Dragon Ball kita tahu semakin kena ujungnya, Oh, semakin sakit. semakin sakit tuh Iya. damage yang diterima ya. Yap. Dan kali ini Lordnya juga mulai berjalan ke area atas TV. Iya, bener banget Lordnya berjalan ke area atas, sedangkan hero-hero dari tim dari Red Bull Rebellion sudah standby di area mid lane-nya di situ. Jauhhead mencoba untuk menjaga, menahan pergerakan super minion yang masuk ke area mid laner-nya. Tapi mereka benar-benar tas dulu dari Lei di situ. Belum ada pengeluaran
yang signifikan dari kedua tim sampai Lord masuk ke area top lane milik Bigetron Bravo. Oke, Lord sudah dimulai, Black Dragon Trail sudah dikeluarkan oleh Ryuk di situ, belum mengenai hero core yang ada milik dari Bigetron Bravo. Iya, mereka coba Mhm. untuk buka jalan aja biar Lordnya Betul. masuk, tapi dari Bigetron mereka masih bisa untuk nge-secure Lordnya, masih Yes. bisa ditumbangkan karena dari Gamora sendiri untuk apa ya, bisa dibilang damagernya ini memiliki range yang cukup jauh juga sih dari seorang Bruno. Tapi di sisi lain udah mulai dibuka kali ini Barbosa udah ngincer ke area seorang Simba, tapi ternyata masih punya pasifnya. Di sisi lain lainnya bakal tumbang, Gamora juga bakal ditumbangkan kali 1 untuk 1. Di sisi lain Deta masih mau lebih sepertinya, tapi ternyata Barbosanya masih bisa ditumbangkan oleh seorang Simba. Yes. Yang tadi aku pikir Barbosa masih bisa survive, tapi ternyata shieldnya itu tidak cukup untuk seorang Barbosa dalam bertahan. Tapi ternyata Rio kali ini masih punya Black Dragon Form mengarah ke arah Deta. Ini enak banget buat Simba. Simba malah seneng banget ya. Yes. Kayak bisa dijinakin ya naganya ya nanti ya. Iya. Ya tapi naganya juga udah pergi, jadi untuk Rio sendiri memilih untuk langkah yang paling aman lah karena mereka lagi hilang 2 pemain juga, jadi mending mereka harus buat ngedefend lagi. Dan ini bagus banget sebenarnya untuk Red Bull adalah mereka sudah berhasil untuk menyamakan posisi, menyamakan kedudukan di Bitter sama-sama pecah 2 juga. Mhm. Ya, itu sisi plus banget yang mengingat bahwa dari Bigetron 1 mereka tadi leading goal, kedua mereka punya 2 core dan ternyata bisa dihadang tadi. Iya, dan ini masih cukup 1v1 dari Rodney dan juga Sorizo ya. Ini perebutan gelar juara welter ini. Kayaknya nggak bakalan selesai ya, ini Chow dan juga Pakuito ya. Kembar kayak. Kembar. Kembar, kalau aku pertama kali lihat Pakuito keluar tuh kayak, wah ini kembarannya Chow ya. Tapi ini memang sebenarnya masih bisa dibalikin juga dari kedua tim sih, tergantung momentumnya seperti apa nanti. Siapa tahu dari Red Bull mereka masih bisa dapetin momentum seperti tadi, atau Bigetron yang mungkin gak mau terlalu kesetir lagi seperti atau mendapatkan kesalahan minor yang terjadi di jungle tadi ya kok. Yes, dan juga tadi kalau kita lihat ya dari segi gol, perolehan gol, Jisanshi-nya kaya banget sampai 17.000. Udah, kita bicara soal late game, kita bicara soal bagaimana mentalitas dari para pemain sekarang ini udah bukan masalah item lagi, ini masalah komunikasi dan juga nanti kerjasama seperti apa, shot call mereka, kapan mereka mau open the fight. Jadi kalau sampai ada satu kesalahan kecil yang lagi-lagi bisa dieksekusi dengan sempurna oleh siapapun lawannya mungkin, mereka bisa menang game ini. Iya, di sini juga berarti Sensei-nya harus benar-benar memperhatikan positioningnya jangan sampai offside dan jangan sampai terlock dari hero-hero Bigetron Bravo khususnya Pakuito dan juga Deta. Di sini mereka dari kedua tim mencoba untuk buying time dulu, farming dulu sampai komit bermain mencoba untuk bermain objektif sampai Lord yang ketiga hadir ya kayak. Iya, karena sebentar lagi nih Lordnya udah mulai muncul, tapi di sisi Astaga. lain di timing yang benar-benar tepat banget dari Sorizo-nya tumbang, tapi di sisi lain Simba di area atas pun langsung ngeharas ke arah seorang Ryuk. Wah, aku bilang sih hilangnya Paku itu tuh, aduh bukan di momen yang tepat ya, karena pas Iya. banget ketika dia tumbang, Lordnya Lordnya spawn. muncul. Itu dia. Makanya aku bilang ini timingnya kurang bagus banget buat teman-teman Bigetron Bravo, tapi mereka bisa ini sih coba untuk tarik ulur dulu mungkin selama 30 detik ke depan nunggu Sorizo-nya spawn ya. Karena Lordnya udah mulai di-poking nih Cipi. Iya, Lordnya udah mulai dipoking oleh kedua tim. Bisa kalau kita lihat damage yang dihasilkan oleh Moka juga sudah cukup besar Tapi lagi banget. sakit banget karena dia juga punya Lightning Truncheon dan juga dipadukan sama Cloak of Destiny. Waduh. Di sisi lain Gamoranya tumbang lagi dan lagi, kali ini tiga permain dari teman-teman Bigetron Bravo tumbang. Justru ini kerugian buat teman-teman Bigetron. Yes, Apa yang Lord. terjadi kok? Wah, Iya. kita nggak nyangka Gamoranya bakal tumbang sih tadi. Ya, tapi lebih ke arah kayak 4 lawan 5 sih, terus mereka masih split juga, ada yang terlalu memaksa untuk maju mungkin. Nah ini dia, bagaimana peran komunikasi nanti masuk ke arah dari Red Bull. Iya, tapi kali ini udah ada Black Dragon Form yang di pop up oleh seorang Rio mengincar ke arah belakang, tapi Sorizo berada di paling depan, langsung dua Dragon dari seorang Rodney menghentikan pergerakan dari Sorizo. Mukanya di sisi well belakang played. cukup free mendapatkan free positioning, dan bahkan Deta pun harus mundur, gak bisa menahan damage yang cukup banyak dari teman-teman Red Bull. Dan bahkan di sisi lain Detanya masih nahan badan di area depan, Immortalnya bakal pecah. Simba lagi coba untuk pecahin weakness point, tapi sepertinya gak akan mendapatkan siapa-siapakah di situ karena minionnya udah mulai masuk, berfokus terhadap base-nya, dan Red Bull Rebellion mengamankan game mereka yang pertama. Wow, congratulations untuk tim dari Red Bull Rebellion karena telah mendapatkan victory di match yang pertama di game. Wawa ya sempat bertanya-tanya kenapa di ML ini masih ada beberapa tim yang berani lepas Brody. Kenapa coba? Karena bisa dibilang kayak mereka mau ngomong harus ngekontes sih kok. Karena sekarang kan kayak banyak banget hero yang bisa mudah untuk di-pick di first pick-nya gitu. Jadi kayak mungkin kayak
prioritas gak sih? Tapi jangan Brody juga yang lepas gitu. Yang lain boleh Kalau lah. menurut kau kenapa tuh Brody masih suka lepas sih sebenarnya? Mhm. Menurut gue suka lepas. Kalau menurut gue sih harus di-ban sih. Enggak, Karena iya. dia kan menyalahin kodrat kan. Iya bener, tapi di Dia marksman pengen jadi tank apaan tuh? Kan iya, satu Melvic roar aja Rebelsnya udah sakit banget. Betul. Dia kayak butuh satu raptor macet aja sebenarnya. Raptor enggak sih, tapi dia kan defense kan biasanya pakai iya. Beast-Killer biasanya, Beast-Killer. Oh iya, Beast-Killer. Iya. Tapi bisa dibilang sih memang Brody ini nggak boleh dilepas sih kalau menurut aku. Juga pribadi kayak, waduh lawan Brody ya. Oh, di capek early, lawannya. capek banget. Soalnya bisa nendang juga dia. Bisa buat stun kan Iya, kalau dan mau deketin. bahkan turn upper memory itu range-nya jauh banget kok. Iya. Dan juga kalau udah 4 kali stack itu udah kayak dia mainan persentase HP yang hilang. Heeh, Itulah kenapa dia bisa jadi kayak tank killer atau dia bisa sakit ya karena tahun 4 memori. betul. Plus cooldownnya cepet banget. Iya. Iya, dan di sini ternyata Muka kembali mengamankan Lee Sun Sin. Ya ini salah satu marksman yang memang terkenal banget. Cloud lah, Pakuto Cloud lah. Oh pasti Pakuto. Tuh Iya. Jauhead dan juga Pakuito akan menjadi pick hero yang sama dengan game sebelumnya antar kedua tim, karena di sini kalau kita lihat Bigetron Bravo sudah mengamankan Pakuito dan juga Jauhead. Iya. Dan Tapi masih ada Esmeralda sih. Udah di Masih ada ban. Esmeralda di ban. Mhm. Sorry, masih ada Yuzong maksud saya. Iya, Yes, Yuzong. Dia Yuzong. suka banget Yuzong. Mhm. Ya ini bakal sama juga sih. Yuzong sama Cho. Let's go. Atau ya, Mirip ya Bun sama ini draft kedua, ada Langsung. pertama. Yuzong dengan Cho. Yuzong sama Chow sih sebenarnya buat untuk Oh, split nah, push juga ganti. kan. Yuzong tapi, Yuzong tetap. Yuzong sih gak boleh dilepas sih kalau menurut aku. Oke, supportnya di situ sudah diamankan yaitu Pasrah Pasrah lagi kan? Iya, Parsha. Kalau udah kena Federasek dia tinggal berpasrah aja ya. Iya bener banget, tinggal pasrah aja kalau udah dikeluarin Federate Ice Ntar dia Trade. ganti nama loh, Kenapa? berserah. Bukan Parcel lagi, berserah. Iya, dan di situ Astaga. Ryu kembali mengamankan Yuzong untuk di game kedua kali ini dari Red Bull Rebellion. Di Bigetron Bravo akankah mempick hero yang sama dengan game sebelumnya, Gamora? Kalau aku sih ya, aku Kenapa? suka one-one. Wen. Main-main One-one tuh, lagi lah. uh-uh. Karena mau one-one ya satu Cloud. Ya mau gimana? Tadi aku kira mereka masih ada Cloud loh tadi. Mereka nggak mau ambil Cloud juga yang game pertama Bruno Iya, ya. mereka lebih amanin Bruno ya. Lebih ke arah Bruno. Tapi mungkin karena memang keras-keras ya. Ada Hilda yang tiba-tiba keluar. Iya, mungkin mereka dia mau ini sih. Ada Chow juga sih tadi sebenarnya. Mainin pasifnya sih Iya. kalau dari Bruno. Oh, Oke, tapi Cloud. Cloud. Oh, Ya. udah dengerin isi hati Kowawa. Terima kasih, Bigetron Bravo. Gitu dong. Biar seru gamenya, biar masuk ke game yang ke Tiga. Karena kalau ada Kowawa Gitu. terbiasa 3 game. Bapak biar seru, biar rame. Dan juga ada Chow kali ini yang dibuang oleh teman-teman dari Bigetron Bravo. Gak mau ngelepas Chow lagi ke arah Rodney sepertinya. Iya, karena kalau tadi kita lihat Rodney sudah mendapatkan MVP untuk di game pertamanya, nggak mau membuat kesalahan, yaitu ada respect ban dari Bigetron Bravo dengan memban salah satu hero andalan Chow-nya. Dan di sisi lain Red Bull Rebellion juga mengamankan Kagura yang tadi juga sempat sudah dipakai oleh Sinyo di match pertamanya, Kak. Iya. Respect ban lagi-lagi yang nggak mau digunakan karena memang tadi ini yang overturn-nya juga sakit banget sih dari Bigetron Bravo yang digunakan oleh Sinyo. Oi, Bravo, Bigetron Bravo. Kayaknya mereka better buat nge-ban Sylvana sekarang. Sylvana ya? Iya ya, masih ada Sylvana Wan-wan. juga. Wan-wan justru yang dibuang oleh teman-teman dari Bigetron Bravo karena untuk Red Bull sendiri masih butuh satu side laner lagi ya, satu offlaner. Masih ada Lunox juga sih sebenarnya. Lunoxnya bermain dengan cukup baik juga di game pertamanya. RBR kan, tapi kan RBR bukan posisi nge-ban Lunox. Siapa ya? Nggak, maksud aku Red Bull masih bisa ngepick Lunoxnya Chang nanti. Ben Chang. Oke. Oh, dia bawa Valir. Valir. Valir di ban oleh Red Bull Rebellion. Oke, berarti apa yang mau dihindarin dari Valir? Karena Valir kan bisa knockback ya. Iya, bisa Knockback ngedorong squad ya. Heeh. Jadi mereka bakal coba buat main deket kah? Kemungkinan di Iya, tidak tabrak Baxia mungkin. Yes, Karena Baxia bisa nge-counter Yuzong kan. Kalau Baxia misalnya bisa Yuzong. teman-teman dari Bigetron Tapi Bravo aku punya feeling ya ini Sylvananya bakal ada di Red Bull. Ya karena kalau kita lihat tadi Sylvananya juga udah di ban dari tim Bigetron Bravo. Sylvana Baxia nggak sih? Sylvana bagus banget bisa tangkepin semuanya dari BTR Bravo itu. Karena mereka harus nangkep ke Cloud juga kan? Terus di combo dengan Parsha. Iya. Cuman sudah ada Lunox sekarang buat Bigetron Bravo. Dan
Berarti harus ada satu juga yang ngejagain Parsnya di area backline-nya. Tapi Moka sih dari tadi mainnya positioningnya memang Antara Hilda ngejaga atau banget sih. Hilda atau Sylvana lagi. Sorry, Hilda lagi atau Sylvana? Hilda terus Sylvana. Atau Baxia? Iya. Baxia Sylvana sih itu dua-duanya nabrak terus combo sama Parsnya kecuali Parsyanya betul, Parsyanya bener-bener gak boleh tumbang ya. betul. Karena Baxia Parsha kan kita tahu banget ya. Baxianya beli waktu yang lama banget muter. Ada feather air strike. Dari belakang, dari atas, dari angkasa. Dari yang kasar. Dari angkasa nggak tuh? Tapi masih berpikir cukup lama dari Hilda? teman-teman Red Bull, Hilda, Shadow Oh, Pick, Harit, Harit. Harit sih. Harit Bukan dan Alis ya. Hilda dan Harit. Biasanya kita tahu kan di sideline taruh Alis gitu. Sekarang Harit Harit. sekarang. Tapi aku suka Harit juga sih sebenarnya meskipun agak fall off di area late game-nya ya. Oke. Tapi Harit ini bisa jadi striker bayangan. Di Bisa area banget, mid bisa sampai banget. late game-nya. Ya bisa banget. Cuman ya itu tadi di early game-nya mungkin agak berat kah? Karena tapi ya setidaknya kalau kita main ada Pakuito di samping. Itu hero kita range lah, agak aman dikit lah. Karena Iya. jabnya dia kan harus ngejar juga tuh. Benar. Dia harus ngejab, dia harus heavy left Jadi punch. ada yang kasih damage tambahan di area belakang ya. Betul, jadi dia kayak kita bisa kiting dia lah. Terus kalau dia lagi maju gitu, bisa ditaruh apa tuh zaman force-nya. Oh, Jadi tapi lebih susah buat mundur ya. Jadi bakal buying time juga, bakal ada lawan dari Parsha kan biasanya kalau ada Parsha di tim A, lawannya Chang'e di tim B. Iya, biasanya gitu ya. Tapi kali ini kita akan melihat seperti apa. Kalau dari draft pick sih sebenarnya nih dari kedua tim mereka sama-sama kuat, tapi entah kenapa pemilihan Harit di akhir. Menurut Kowo sendiri gimana nih? Harit buatku sih gak ada masalah sama sekali sih. Harit juga oke, untuk team fight-nya bagus ya, apalagi untuk team fight dengan ada Zaman Force itu membuat kayak si Pakuito terutama ya, yang gak bisa pulang dengan adanya efek flow. Plus dia bisa di dash kiri kanan dan itu kayak ngebuat dia juga susah buat nyari target ini melompat kemana nanti. Betul, dan mungkin pemilihan Hilda kembali diambil oleh Red Bull mengingat ada Jauhead dari Betul, ada Jauhead. tim Bigetron Bravo. Yang tadi kalau kita lihat di game pertama udah selalu 1v1 ya kayak untuk di Iya. menit-menit pertama mencoba untuk melakukan arah ke arah core yang sedang mengamankan purple buff dan juga red buff. Iya, dan kita akan melihat seperti apakah di game yang keduanya. Karena Bigetron Bravo masih punya banyak banget kesempatan kali ini untuk masuk ke dalam game yang ketiga. Siapa tahu masih bisa dijegal sama teman-teman dari Bigetron Bravo. Benar-benar ngestopin pergerakan dari Red Bull yang mau ngamanin 2-0. Betul. Yes, dan kita butuh masuk ke dalam game yang ketiga teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk share juga kepada teman-teman kalian semua kalau MDL kita lagi mulai sekarang. Yes, benar. Karena kita nggak sabar untuk merasakan sensasi luar biasa dari game yang kedua. Apakah bakalan deg-deg lagi, dibalikin lagi. Banyak jual beli serangan ya Cipi ya. Iya, benar banget. Di situ kalau kita lihat Yuzong sudah berada di area XP lane dan melawan Pakuito. Di sisi lain di area mid lane udah ada 3 hero juga dari ketiga tim. Sepertinya kedua tim sekarang menggunakan tim hyper carry di mana satu Jungler ya. junglernya dan juga 2 support. Iya, tapi Desinyo di sini benar-benar di-push banget sama Barbosa dan ini memang yang sebenarnya pengen dilakuin sama Barbosa juga di game pertama karena dia coba untuk ngerusuh, ngegangguin Gamora jangan sampai dapetin ini ya buffnya dengan cukup mudah dan ini kayaknya memang ada dendam sama mantan ya. Oke. Dari tadi loh, dari game pertama loh Iya, game iya. juga. Oh, tapi Barbosa dia Cyclone Eye ke arah yang berlawanan kali ini masih Barbosa bisa muter-muter coba lagi. untuk bener ngegangguin. Astaga. Gamoranya sih Banget. bener-bener dihar sama dia sih. Gila ini annoying banget dan bahkan langsung flicker, ejector masih bisa mundur kah? Enggak ternyata dan bahkan jadi first blood untuk teman-teman dari Bigetron Bravo. Iya, di situ Mountain Shocker sudah dikeluarkan oleh Muka, sangat terlalu offside ya tadi ya, terlalu ingin membalaskan dendam ke Gamoranya tadi. Iya, dan Moka cepet banget sih udah level 4 sekarang. Ya karena dia udah diganggu. Iya Dia bener-bener udah gak ada yang diganggu, dia ganggu. dapetin jungle semuanya. Dan bahkan lihat dari Ryuknya yang gak tumbang di area bawah setelah di backup dengan cukup baik oleh seorang Moka yang punya Trestless maju ke arah depan Cibi. Iya, benar banget berhasil mengamankan gold buff juga di area bottom. Di sini Moka benar-benar akan sangat leluasa untuk mengumpulkan goldnya. Tapi setelah mengclearing minion, balik lagi mengamankan turtle. Karena di sini kalau kita lihat hero-hero dari Bigetron Bravo juga nggak berada di area turtle lane ya di situ. Sehingga tim dari Red Bull Rebellion dengan leluasa dapat mengambil turtle yang pertama.
Yes, dan berhasil diamankan Mhm. kali ini dengan tanpanya adanya kontes dan Red Bull ternyata mereka cukup pede dengan pemilihan draftingnya, tapi ternyata di sisi lain Barbosa sepertinya bakal ke Oh. pick off lagi dan lagi terus setelah mendapatkan dan adanya zoning yang dilakukan oleh seorang Barbosa, tapi di sisi lain masih bisa ditukarkan satu untuk satu, Detanya berhasil ditumbangkan. Woi, luar biasa sih tadi. Peran-peran yang dilakukan rotasi dari Red Bull sendiri Mm-mm. ketika mereka melakukan ganking, mereka surely kill tadi. Oh, Dan lihat tapi damage-nya langsung dari Harit. yes, Wow, separuh HP hilang. yang kita tahu padahal hari ini juga item depend banget ya kok. Ya. Dia butuh item untuk magical damage-nya, tapi dia masih bisa memberikan sedikit pressure dan bahkan ngepoking aja ke arah Chang'e-nya dipaksa pulang. Ini sih Barbosa bener-bener sih. Mantan, kamu kemana? Apa kabar? Udah lama tidak ketemu. Tapi ini bakal menjadi punishment juga sih buat seorang Barbosa ya. Enggak apa-apa sih, dia buying time, lihat tuh. Semuanya Iya. mundur ke belakang. Semuanya benar-benar mau nggak mau distraction-nya betul. pindah semua ke Barbosa. Betul, itu ngemudahin banget. Gisanshin-nya bisa jalan-jalan. Yujo Iya, udah jalan free. kembali. Free semuanya. Dan Apa pemainnya bahkan Red Bull? lihat dari Lei sendiri bakal coba mundur kali ini dengan Wings by Wings dan bahkan Ryuknya bakal mencoba untuk memukul mundur. Tapi di sisi lain, Simba nge-take down Mocha di area bawah. Oh my god. Oh wow, itu bahaya sih. Kayak lu kena satu kill di bottom lane. Mm-mm. Sayang banget. Menurut Cipi gimana nih Cipi? Ya bener banget, sayang banget sih. Iya. Dimana mukanya juga tadi sendirian ya. Iya, dia sendirian di area Mhm. bawah, semuanya lagi sibuk di area mid juga. Dan Ryuknya tipis banget bakal digangguin sama Simba. Dan menurut aku juga Simba ini masih menjadi apa ya, ancaman juga sih. Mhm. Kayak padahal- Oh, tapi bakal dibuka kali ini langsung ejector ke arah Lei-nya. Lei-nya bakalan diculik kali ini dan sepertinya dari Bigetron mereka tahu mereka nggak boleh kesetir sama pergerakannya Barbosa. Yap, bener banget. Meteor shower-nya di situ sudah dikeluarkan, sudah mengenai beberapa HP dari Mocha dan membuat Mocha harus meregenerasi ulang HP-nya. Dan permainan kembali pasif di situ kalau kita lihat Pakuito mencoba untuk keliling minion, wave minion, memotong minion. Surijo di situ tipis banget. Iya, tapi masih bisa mundur, masih bisa survive dari seorang Sarizo. Barbosa masih coba untuk memberikan damage dan bahkan pressure-nya yang diberikan oleh teman-teman Red Bull Rebellion tidak terhenti sama sekali. Dan bahkan kali ini bakal melakukan zoning terlebih dahulu di area turtle ya. Detanya yang tadi sebenarnya sempat terkena damage dari seorang Lei juga masih bertahan di area yang sama. Iya, startle kedua sudah keluar, di situ Meteor shower sudah dikeluarkan. Tapi dan- turtle-nya masih bisa diamankan oleh teman-teman Red Bull dan bahkan Barbosa yang harus dipanis kali ini bakal tumbang. Mocha juga Betul. tumbang, dua tumbang dari Red Bull Rebellion dan bahkan dari Ryuk kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Deta, tapi Deta yang masih cukup cepat, masih punya ejector, masih punya tambahan movement speed dan masih bisa bertahan. Oke, Koala. iya kalau gue lihatnya sih mereka udah gak boleh seperti yang tadi ya. Kayak mereka ganggu-ganggu haras-haras lagi. Karena itu sekarang ya, buat yang sekarang itu memberikan peluang buat Cloud-nya buat bisa dapetin poin kill-nya. Sementara Cloud lagi berjuang untuk mendapatkan item pertama mungkin ke arah dari Demon Hunter Sword. Kita cek dari itemnya juga ternyata Haritnya udah jadi Calamity. Iya, Iya. di area top lane di situ kalau kita lihat Father Ice Rage harus dihentikan oleh seorang Chang'e dan mau gak mau harus tumbang. Iya, dan ini Detanya kali ini yang udah mulai ngeselin sih. Udah mulai ngebalesin apa yang Barbosa Yes, lakukan, bener dia banget. juga bisa lakukan sebenarnya. Meskipun di early phase-nya Detanya agak sedikit pasif gitu Betul. kan. Karena Barbosa yang ngezoning terlebih dahulu, tapi ketika Barbosa nggak ada, atau bisa dibilang kayak dengan adanya opening yang bisa dibuka sama seorang Deta untuk ngecek ke area busnya, itu bakal dilakukan sama Deta. Dan ini justru yang membuat Gamora bakal cukup free untuk free farmingnya. Tapi di sisi atas, Sama. dari Rodney dan juga Mocha langsung menumbangin Chang'e yang sendirian. Sepertinya akan dibalikin di area bawah sih. Yes, Ryuk seorang diri melawan dua hero, tapi karena nggak ada minionnya, Pakuito nggak bisa melakukan inisiasi ke arah Yuzong di area bottom lane. Oh, tapi Mocha diam-diam dia nyolong orange buff yang dimiliki sama seorang Gamora di sini. Yup, well played. Mocha dan permainan kembali pasif di menit ke-6 menunggu Turtle yang akan keluar dalam waktu 15 detik lagi, Kak. Ini udah grouping sih, grouping bertiga kali ini dari Red Bull udah mulai ngebuka visionnya dengan Mountain Shocker dan bahkan Deta yang bakal menjadi korban kah? Enggak, masih menjadi inceran saja karena masih bisa mundur juga kali ini dari teman-teman Bigetron, tapi ternyata bakal dipok begitu saja di area rivernya Kawawa. Wow, miss moment kah itu? Karena mencoba untuk mengecek di dalam semak-semak ternyata sudah ada dua pemain langsung dan Turtle akan langsung menjadi milik bagi Red Bull Rebellion tanpa ada kontes sama Yes. sekali. Iya, Red Bull tahu mereka harus dapetin objektif turtle juga biar mungkin bisa bisa ngejar dari sisi networknya ya. Oh, tapi Lei agak sedikit terlambat dengan feather aspect-nya yang tadinya mau nyolong ke arah purple buff milik Red
Begetron. Yap. Permainan kembali pasif, turtle kedua berhasil diamankan oleh Red Bull Rebellion. Di sini kalau kita lihat Bigetron Bravo mencoba untuk fokus ke area mid lane-nya, clearing minion. Di situ ada full backup, full damage yang sangat baik. Ejector dari Detanya menyelamatkan Sinyo. Ya, tapi Wow. Sorizo bakal coba dikejar kali ini. Ryoknya udah cukup pede di area depan dan bahkan Detanya masih bisa membackup. Ejector dibuka tapi belum ngelempar ke arah siapapun. Hanya coba zoning aja tapi Gomora balik lagi. What are you doing Gomora? Kowawa, kenapa dia balik lagi barusan? Mungkin mau ngejuk aja ya. Tapi Mengejuk, kaget aja ada tapi 3 orang di sana. ternyata banyak orang ya di dalam bushnya dan bahkan Sinyonya pun harus tumbang kali ini. Kalau coba untuk berfokus dapetin objektif di area mid kah karena Simba masih berada di paling depan kali ngejabnya masih ke arah seorang Lei dan bahkan lihat bakal coba untuk dipukul mundur tapi tidak bisa dan bahkan killing spree untuk seorang Moka 4-2-2. Mokanya justru yang bisa dibilang dapetin positioning yang cukup enak banget dan masih bisa ngedapetin orange buff lagi. Yes. Yep. Kayak apa ya tadi ya? Sayang banget tadi dari Bigetron Bravo kalau aku lihat ya mereka kayak terburu-buru Heeh. untuk melakukan suatu inisiasi. Iya. Jadi kayak kepani satu dan akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Red Bull. Padahal Detanya juga belum maju ke area depan dan Waduh. wah ini sulit banget dari Detanya juga masih ke pick off lagi dan bahkan turret di area midnya bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Red Bull. Ketika kalau misalnya tadi Koa agak sedikit flashback ya, dimana memang sebenarnya aku setuju mereka agak sedikit terburu-buru. Padahal Detanya masih ejector dalam posisi di area belakang Betul. juga. Dan Gamoranya justru yang battle mirror image ke arah depan. Yes. Oke, Kalian Express sudah dikeluarkan di area bottom lane. Di situ kalau kita lihat minion sudah juga lumayan masuk ke area turret dari top lane. Meteor Circle sudah dikeluarkan oleh Sorizo, membuat tim dari Red Bull Rebellion harus mundur ke belakang. Iya, dan bisa dibilang dengan adanya Meteor Shower memang tim Begetron mereka high ground-nya kuat banget. Untuk defensif, untuk clearing minion itu cepat banget karena mereka punya Meteor Shower dari Sorizo, dari Chang'e-nya. Tapi permasalahannya Red Bull mereka bermain sangat objektif gitu loh. Ketika mereka dapetin di area mid, mereka langsung rotasi lagi ke area bawah. Dan kali ini Lordnya udah mulai dipok juga oleh teman-teman dari Bigetron. Ada dari Red Bull Rebellion, Bigetron mencoba untuk ngedefend dan bahkan nge-contest tapi nggak bisa GP. Iya bener banget, di situ kalau kita lihat penggunaan Fighter Ice Trade cukup baik dari Lei, membuat tim dari Bigetron Bravo mundur ke belakang dan gak bisa masuk ke area Lord yang sedang di-hook oleh tim dari Red Bull Rebellion dan akhirnya Lord berhasil diamankan oleh Red Bull. Iya, Gamora mungkin ngelihat ada seseorang di dalam bus, dia langsung blazing duet barusan. Apakah untuk men-secure saja memberikan poking damage ke bawah? Yes. Ya entahlah ya. Tapi balik lagi untuk semuanya yang sudah dilakukan oleh Red Bull ini berjalan dengan semestinya bagi mereka sendiri. Zone out mereka bisa dapetin 1 demi 1 juga. Dan juga Moka ya, yang dia 2 kali ke pick. Itu dua-duanya datang dari Pakuito tadi. Iya, aku pengen lihat sih itemnya dari Rodney, dia udah dapetin Holy Crystal juga dan kalau kita Feather lihat, Half Heaven, Calamity Reaper. wow. Helmet, ya kan? Ini Holy Crystal, Haritnya sih Concentrator. udah sakit sih, dia punya lifesteal juga, punya magical damage yang cukup tinggi dari Feather Heaven-nya. Dan kalau kita lihat dari Moka sendiri pun juga udah memiliki item yang cukup, dia punya BOD dan Endless Death. Atau kalau kita lihat di sini dari Rio kalau coba dibuka dengan area Black Dragon Form langsung dipukul mundur teman-teman dari Bigetron Bravo, namun Lordnya masih bisa ditumbangkan. Yap, Lord yang pertama berhasil ditumbangkan, belum menyentuh inhibitor turret dari ketiga turret milik Red Bigetron Bravo juga. Yes, Mhm. dan masih menunggu sih momentum yang tepat. Ini memang Mountain Shocker-nya Yi Sun Sin sih ngeselin banget. Ngeselin banget sih memang sih. Semua inisiasi musuhnya bakalan bisa aja di Bisa cancel. ketahuan ya kan. Heeh. Kalian mau setup di mana? Kita lihat dulu, kita buka dulu. Kita buka dulu. Jadi bakal tahu banget dan dari Red Bull juga mereka nggak mau nge-end terlalu cepat. Mhm. Mereka bakal main safe aja karena tahu banget, oh kita udah pegang kendali penuh. Hmm. Ini tinggal setir aja dikit, bisa jadi tunggu Lord yang kedua, bisa jadi kita main pick off dulu. Iya, mungkin nunggu satu ada yang sedikit offside gitu ya dari Betul. teman-teman Bigetron Bravo. Tapi memang ini kita ngelihat ya, Parsianya justru yang leluasa banget. Bisa dibilang kayak ketika draft pick kita akan agak sedikit was-was gitu sama Parsianya. Apakah Parsia bisa di pick off dengan mudah karena dari Bigetron Bravo mereka punya Gamora, mereka punya Deta, punya Simba juga. Pakuitonya di sini bisa ngejab ke area belakang gitu. So mungkin kita kepikiran kayak oh Parsianya mungkin bisa di take down dengan mudah. Tapi Mhm. ternyata ada beberapa momentum justru Parsia yang ngelakuin inisiasi terlebih dahulu ya kok. Betul.
Dan juga kayak ini ya, masuk ke arah dari late game. Mm-mm, Hira-Hira Mili bakal kayak kurang fungsi banget sih. Mau deketin Parsha itu bisa diganggu dengan Yujong. betul. Bisa dikasih juga Zaman Force. Rodney lihat sakit banget ini Rodney. Iya. Satu Calamity Reaper ternyata efeknya gede banget. Dan plus ya, ini kalau Civi sadar juga Wow. sebenarnya dari Red Bull Rebellion mereka tuh open visionnya tuh enak banget. Mereka punya Yusunji dan Maten Joker. Mereka punya Feather Ice Strike dari Parsha dari Lei-nya. Terus Barbosa dari tadi tuh di area depan terus ya Civi ya. Iya benar banget, dia benar-benar membentengi timnya dengan baik dari tadi, dari awal sampai akhir selalu berada di posisi di garda depan. Iya, pokoknya siap siaga. Mhm. Pokoknya siap siaga satu di depan terus ya. Iya. Dan masih mencari momentum kali ini dari tim Red Bull Rebellion dari Bigetron Bravo memang sih mereka high groundnya kuat banget gitu. Ada Sorizo, ada Sinyo juga Betul. dengan Brilliant of Order. Lihat tuh, Dan lo lihat ya, timing dari Red Bull. Mereka nggak ngehit sama sekali buat minionnya. Kenapa? Ya udah, biar agak pelan dikit. Karena mereka lagi nunggu buat setup untuk Lord yang kedua. betul. Untuk item sendiri Simba baru aja jadi Athena Shield kali ini. Ini lebih respect juga dia punya breastplate juga. Dan Mhm. oh ternyata dari seorang Moka dia BOD langsung WON. Langsung Win of Nature karena mungkin dia mau respect juga untuk Gamora ya. Ya ada Athena Shield juga bahkan lebih ke arah defense ya. Oh tapi net worth-nya Gamora sih jauh banget. 6.600 baru jadi Golden Staff juga. Iya baru aja. Baru aja jadi. Tapi ini permasalahan dari Cloud adalah dia harus dapetin stack kan. Iya satu stacknya, yang Mm-mm. kedua kayak dia ketinggalan jauh banget sih. Kalau kita Iya. bandingkan dengan yang lain ya, kita bandingkan dengan Isanshinya Moka, Heeh. atau kita bandingkan dengan Rodney juga lah. Kita bandingkan dengan Rodney lah. Iya untuk Dia duel sisi Rodney aja Catherine udah ya. serem gitu loh. Apalagi Rodney sendiri juga magical damage ya Iya. kok. Dan kali ini masih mencoba untuk menunggu di area Lord Pit-nya. Gak mau terlalu gegabah sepertinya dari teman-teman Bigetron Bravo. Nungguin siapa yang bakalan ke pick off kali atau offset. Karena ini dari Red Bull ya. Dari area mid game ya mereka selalu main dari area boost. Yes, benar banget. Dan di situ kalau lihat Rodney-nya benar-benar sakit banget untuk Sincero Fusion-nya, dan juga di situ kalau kita lihat Deta yang sudah mewanti-wanti pergerakan dari Red Bull Rebellion yang sudah mempoking ke arah Lord yang kedua di sini. Barbosa berada di garda depan, Simba yang mencoba untuk masuk, dan Time Joker sudah dikeluarkan untuk membuat pemain dari Bigetron Bravo mundur ke belakang. Iya, dan langsung ada Black Dragon Form juga Cipi dari seorang Ryuk hanya dipukul mundur aja. Pokoknya biar gak ada yang bisa nge-contest Lordnya. Iya, benar banget. Oh tapi Deta berani banget sih. Mhm. Ya ejector ke arah Barbosa tapi miss di situ dan bahkan lihat Lei-nya udah Astaga. coba membuka dan Oh. bahkan langsung di-unsub overforce. Sorizo pun udah ngeluarin Meteor Shower kali ini nggak punya resource skill yang cukup banyak dari teman-teman Bigetron Bravo. Sedangkan Deta bakal menjadi korban pertama kah kali ini bakal coba dikejar. Moka awas sendirian, dia bisa aja di pick off oleh seorang Simba yang sudah menunggu di area busnya. Iya benar banget. Lord kembali akan disecure oleh tim dari Red Bull Rebellion. Deta yang tadinya benar-benar sakit banget, dia yang dikeluarkan harus mundur ke belakang dulu. Bedrock Ice Break sudah dikeluarkan untuk memukul mundur tim dari Bigetron Bravo, dan dia well played dari Moka berhasil mengamankan Lord yang kedua kali ini, Kak. Iya, itu Gamora tadi digeprek Mhm. sama Barbosa aja langsung mundur ya. Kayak dua baru hilang ya kok ya. Iyalah kaget dia. Aduh apa tuh? Aduh aku digeprek Barbosa. Digeprek mantan. Aduh akhir bulan ya. Akhir bulan, serangan akhir bulan ya bun. Tapi memang sih dari seorang Gamora ini harus berhati-hati banget. Karena dia udah ketinggalan dari sisi network, dari sisi item juga. Lihat bahkan dari Moka udah jadi Endless Battle, udah jadi Athena Shield, dia juga ada respect ke arah Sinyo dan juga Sorizo ya. Emang lihat juga Meteor Shower dari Sorizo ini menyakitkan banget karena udah punya Ice Queen One yang bisa memberikan efek slow, ada Glowing One juga burn efeknya. Dan dia udah punya Genius One nih kok. Yes, dan juga kayak item-item dari Bigetron sendiri mereka lebih ke arah defense ya. Iya, Buat damage outputnya ini masih sedikit kurang. betul. Yang dimana itu sangat mudah banget buat Red Bull. Mereka tinggal nabrak naik ke atas sekarang. Iya, dan kali ini lotnya udah mulai masuk TP dan bahkan Deta pun berhasil menjaga di area depannya. Masih ada Brilliant of Order dari seorang Sinyo hanya dipakai untuk mundur ke area belakang, tapi Lordnya masih bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh teman-teman dari Bigetron. Tapi ternyata Cipi Ryuknya melenggang nganggung di area depan kali dengan Black Dragon Form, tapi belum ada yang tumbang dari teman-teman Bigetron Bravo. Iya, bermain cukup objektif, lebih fokus ke area turret yang tersisa. Mega Kill berhasil disecure oleh seorang Moka di area bottom. Meteor Shower sudah Lihat. dikeluarkan. Zaman Force-nya mengarah ke arah Sinyo di area mid lane. Rodney-nya
ya Yes. justru free banget ke arah seorang Oh, mukanya udah Sinyo. gemes banget tuh, dia pengen ngancurin. Iya, Mhm. pokoknya tahan turret tahan deh ya. Yes. Bener banget, dan kali ini nggak ada turret base yang dimiliki sama teman-teman dari Bigetron Bravo. Udah gundul semua nih Cipi. Bener Dan banget. ini bakal menjadi momen krusial sih sebenarnya. Bigetron Bravo seperti yang tadi aku udah bilang juga, defensifnya kuat. Ya, masih ada Meteor Shower dari Sorizo, dan bahkan basing duet dari seorang Gamora tadi juga dipakai hanya untuk nge-clear minionnya aja. Penggunaan yang cukup bagus untuk blazing duet dari Gamora. Di sini mereka kembali menunggu momentum untuk masuk area base lane-nya karena memang walaupun sudah mempressure tim dari Begetron mereka Salaman dulu, kenalan ya. Aduh aku Yes. diangkat, aduh aku diangkat. Nggak apa. Tapi memang Barbosa sih ini tebel banget sih, dia pede banget sih untuk jaga depannya Cipi ya. yes, bener banget. Dan permainan kembali pasif lagi di menit 17. Kali ini kedua tim kembali menunggu momentum yang pas untuk melakukan team fight ya. Kayak mereka Iya. benar-benar bermain objektif walaupun di sini kalau kita lihat dari tim Begetron Bravo-nya hanya tersisa base turret utamanya aja. Betul, dan Cipi juga udah ngerasain kayak sensasinya nih game kedua sama kayak game pertama. Masih Deg-degan banget deg-deg sih. keser ya Cipi ya. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya banyak banget momentum yang nggak boleh sampai Yes. misplay banget dari teman-teman Red Bull. Sakit banget. Buset. Sinyo masih bisa pergi mundur dengan menggunakan Chaos and Order-nya. Well played Sinyo, harus regenerasi HP dulu. Iya, dan kalau kita lihat memang tadi flame shot-nya udah dilontarkan juga Yes. sama seorang Lei, sehingga mungkin timingnya kurang pas, Sinyonya masih bisa bertahan. Permain kembali pasif, Father Ice Trade hanya digunakan untuk memukul mundur tim dari Begetron Bravo. Dan kayaknya mereka akan nunggu Lord yang ketiga, yang dimana Lord akan keluar dalam waktu 43 detik lagi, Kak. Iya, dan kalau kita lihat dari networknya, wah ini udah melambung tinggi ke arah Yes. teman-teman Red Bull Rebellion Jauh sih. banget, Jauh banget, perbedaan 13.000. 13.000. Dan kalau sebenarnya dari Bigetron Bravo mereka masih bisa nggak sih balikin keadaannya? Dengan Eh, perbedaan network jauh seperti ini, dengan ketertinggalan mungkin dari itemnya juga, tapi kalau udah ke arah late game, semakin late game itu semua bergantung lagi kepada setupnya kan. benar-benar. Tapi kalau aku bilang sih, sorry tuh saya kayak BTR mereka kayak susah banget sih sudah Hmm. buat bisa balikin keadaannya. Karena satu, kalau mereka pun mau ganti-ganti item masih cukup banyak. Karena mereka sekarang lagi di item yang defense. Oh iya, Bukan dari item yang ini ya, bener. buat kasih damage gede ya. untuk damage outputnya mungkin agak sedikit sulit Betul, ya dari betul. teman-teman Bigetron Bravo, karena mereka mungkin lebih respect banget sama damage yang keluar dari Red Bull, sehingga item defensif yang banyak diamankan sama teman-teman Bigetron Bravo. Dan Lordnya sesuai dengan perkiraan Cibi, mereka bakal nungguin lagi Lord yang ketiga. Mereka mau coba untuk main lebih aman lagi dari Betul. sisi Red Bullnya. Tapi jangan terlalu lama juga ya. Iya, Yes. makanya serem-serem juga ya Bun. Yes. Setupnya mungkin bisa aja diamankan sama teman-teman dari Bigetron Bravo, openingnya bisa aja dimainin balik, dan Rodney masih di posisi atas, jadi teman-teman Red Bull nih mereka harus hati-hati buat team fight sih. Tipis banget, dan Rodney masih bisa diamankan oleh seorang Monka kali ini. Simbanya juga gak bakal bisa lari kemana-mana Masih karena ada ada Vedat Immortal. Astrek juga. Masih ada Immortal kali ini, tapi bakal langsung hilang begitu saja kah? Enggak, ternyata malah Simbanya yang bakal di take down begitu saja. Deta bakal coba mundur terlebih dahulu, Sinyo pun semua teman-teman dari Bigetron Bravo langsung bergerak mundur balik ke area base-nya. Iya, Bigetron Bravo bermain cukup objektif karena dia Iya. nggak mau membuat kesalahan. Ini udah bener-bener late game. Lord ketiga berhasil di-secure oleh tim dari Red Bull Rebellion karena tadi bener-bener momennya deg-degan banget sih pas Lordnya tinggal setengah. Iya, itu kayak kalau misalnya aku yang jadi Moka juga kayak aduh bakal kecolong nggak ya, bakal kecolong nggak ya, tapi ternyata masih bisa diamankan. Dan bahkan itu momentumnya memang pas banget, Simbuanya juga bakal tumbang langsung. Iya, Fedrex Ace sudah dikeluarkan oleh Iya. Lai di area mid lane. Di situ zaman Force juga sudah dikeluarkan. Yes. Lord sudah mulai masuk ke area best lane. Benar, tapi Gamora kali ini blazing duet tidak memberikan damage yang cukup dari teman-teman Bigetron Bravo, dan langsung berfokus terhadap base-nya Red Bull Rebellion 2-0 kali ini untuk match kita yang pertama, match pembuka di hari yang kedua. Well played. Wah, kayaknya saya tahu tuh, yang tahu siapa. Siapa tuh? Ya betul gak sih? Ibu manajer ya. Iya. Ibu manajer, Ibu Kelapa. Tapi aku bisa bilang sih di game yang kedua ini kita tadi sempat kayak agak deg-deg dari Yap. draft picknya ya. Dimana dari Bigetron Bravo mereka punya Lunok, mereka punya Chang'e yang sebenarnya bisa ngasih damage tambahan di area backline-nya, karena di depan bakal di TB sama Jauhead dan juga Pakuito. Sedangkan Cloud-nya yang mungkin akan lebih memainkan Battle Mirror Image, tapi malah dari Barbosa yang justru early-nya udah ngasih pressure terus-terusan, ngezoning semua buff yang dimiliki sama teman-teman yang bikin Bravo, justru malah it works gitu loh buat mereka. Ya. Yes. Karena memang tadi kayak
ya balik lagi dari Barbosanya yang selalu memberikan early pressure. Mm-mm. Jadi kayak mereka udah mulai agak takut-takut buat masuk ke jungle. Yap. Iya makanya. Jadi kayak segar, ini ada orang guys sini. Coba lu cek Tapi- dulu dong, lu cek dulu dong gitu. Bener. Dan terlebih lagi dengan Mountain Shocker yang selalu dilontarkan sama Bener. Yisun Sin juga ya. Yap. Jadi membuat positioning dari teman-teman Bigetron Bravo ini ketahuan dengan cukup mudah gitu loh. Mhm. Tapi memang sih sebenarnya ada beberapa momentum di mana Bigetron Bravo mereka terlihat banget nggak mau kesetir. Mereka benar-benar kayak coba untuk apa ya, bisa dibilang kayak balikin keadaannya dengan cari kasih pressure terus menerus gitu kan. Mungkin bisa aja ya mereka balikin kondisinya, tapi permasalahannya dari Red Bull pun mereka benar-benar peka juga. Yap. Kayak ini udah mulai rese nih jauh headnya, Mhm. ya kan. Dan Pakuitonya juga. bener Pak Kuitonya mungkin yang lebih sustain juga di lane-nya dia gitu. Tapi kalau aku rasa sih sebenarnya ada kesempatan sih tadi buat Bigetron Bravo buat nyolong 1 poin di di game keduanya ya kok. Sebetulnya ada kesempatan ketika si Pakuitonya bisa Mm-mm. dapetin junglernya, Iya, bisa dapetin si Mocha 2 kali. benar. Tapi memang agak sedikit sulit karena memang di early-nya aja si Mocha udah level 4 duluan. Yes, itu Yes. dia. Karena memang lagi gangguin terus ya. Iya, Mhm. dan ini adalah item build-nya yang akan dibahas sebentar lagi oleh Kowawa. Silakan Mhm. Kowawa. Oke, dan untuk item build-nya seperti yang kita bahas ya, lebih kayak kurang sih lack of damage dari Bigetron. Kalian bisa lihat terakhir-terakhir Soriso dia baru bisa mendapatkan item yang diinginkan, ada Genius One, ada Holy Crystal, itu bisa kayak kasihkan damage satu yang besar juga dengan adanya Glowing One dan juga Queen One. Mhm, Namun ya kayak balik lagi, sayang sekali sih dari Gamora agak sedikit terhambat ya. Dia mhm. tersendat untuk bisa mendapatkan item dia karena di awal-awal cuma punya DHS dengan juga Golden Staff, masih harus ada Athena Shield, belum lagi dia harus buat Wind of Nature mungkin, Mhm. ya kan, jadi agak berat. Sementara datang dari Mocha, Raptor Machete bahkan sampai dijual loh di late game, dia ganti ke Beast Killer ke sana. Hmm, Dan juga dia langsung ke defense juga kan tadi ya. iya Kayak betul. kayak kita tahu dia punya BOD, dia punya Endless Battle dan langsung ke Wind of Nature. Yes. Udah sisanya bebas sih sebenarnya. Karena Dia karena ada- memang sudah terlalu kaya lah. Kayak Iya. 17.000 tuh gue gak tahu dia udah jual beli apa aja dari tadi. Roti. Udah jadi trader dia nih. Bener, Rodney aja 15.000 yang jadi sideline-nya gitu ya kok. Yes. Dan dia memang respect banget sih, dia punya Athena Shield juga untuk defensive magicalnya. Mhm. Ya Rodney-nya kayak apa ya? Calamity, ya kan? Kayak full damage. Feather of Heaven. Feather of Heaven, full damage banget Full buat damage. Rodney. Dan juga di early game-nya dia kasih pressure Betul. ke arah Chang'e. Dan yang pecahin celekan Chang'e ya Rodney tadi. Iya, Yes. Ya kan? satu kali tumbang Satu ya. kali tumbang itu di tangannya area Rodney atas, tadi. ha, Iya benar, betul, yang ada betul di turret atas dan itu membuat dia jauh lebih kaya lagi. Dan balik lagi untuk Barbosa sih, di sini Barbosa yang kayak setir lah, dia nyetir di early game-nya Hmm, dengan item-itemnya dia. Mungkin tadi kita lihat dia punya Oracle, Tough Boots juga, karena di sana kan lumayan nih ada Chang'e, ada Lunox juga. Mhm. Yes. Karena takutnya bersama Lunox nih, jadi mending makanya. pakai item Oracle Magical dan Defense. Magical Ya. Defense. Dengan adanya Oracle juga kan tambah lagi regionnya dia. Yes, benar. Dia Segar bakal gitu lebih loh. sustain lagi untuk jaga sisi depannya ya. Betul. Dan juga kayak dari mungkin Johead-nya kayak susah banget juga baru bisa masuk. Ya memang bisa ngelempar sih, tapi untuk follow up